Shalom, Happy Sunday Sobat JRC. Kami bersyukur Anda bisa bergabung bersama kami dalam ibadah online service hari ini. Saya menyambut rekan semua yang sudah lama tergabung dalam JRC maupun yang baru pertama kali ikut dalam ibadah ini. Kiranya melalui JRC online service ini kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga setiap kita siap menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ingrid Resmo. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang begitu gigih mengabarkan Injil bagi kaula muda. Beliau adalah pendiri EF4G. So, are you ready for the service? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Kita saat teduh sejenak. Dengan iman, kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja sepanjang masa dan sepanjang abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengakui bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia saja. Kita naikkan pujian ini. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang tidak mengerti apa yang harus kita lakukan ketika pergumulan datang di hidup kita. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Bapa yang setia. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita sama-sama katakan kerinduanku. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Shalom sahabat GRC, jumpa lagi dalam GRC Online Service. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kami, memungkinkan kami bersekutu dengan Engkau dan bersekutu dengan firman-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membukakan pikiran kami dan hati kami untuk mengerti firman-Mu dengan jelas, tetapi juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini dan biarlah Roh Kudus yang tak terbatas menolong kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memulai pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan mengutip sebuah kalimat begini. Technology has opened the possibility of be together without actually being together. Teknologi telah membuka kesempatan sebuah kebersamaan tanpa harus ada bersama-sama. Pernyataan ini tidak berdiri sendiri, tetapi hadir atau muncul dalam konteks kebutuhan situasional dalam kehidupan bergereja atau berjemaat. Saudara-saudara, dalam konteks situasi dunia sekarang ini dengan perubahan yang besar yang terjadi dalam segala aspek kehidupan termasuk kekristenan, muncul kemudian sebuah pertanyaan. Apakah online service dapat menggantikan on-site atau offline service atau ibadah konvensional? Apakah beberapa bulan terakhir ini dengan kegiatan-kegiatan rohani yang di-online-kan membuat kita kemudian akan menemukan sebuah kenyamanan dalam sebuah pola baru dalam beribadah? Jawaban atas pertanyaan ini tentunya tidak tergantung kepada mana yang lebih saya suka atau tidak, mana yang lebih cocok dengan saya atau tidak, atau mana yang lebih pas dengan kepribadian saya atau tidak. Tetapi mari kembali kepada esensi, sehingga apapun cara yang kita pakai, kita tidak kehilangan isi dan tujuan dari semua kegiatan atau aktivitas rohani kita. Membahas tema apakah ibadah offline masih perlu? Sebenarnya kita agak tergelitik dengan pertanyaan ini. Tetapi jujur saja, bisa jadi beberapa bulan terakhir ini membuat kita kemudian nyaman, dan ketika nantinya kita akan kembali kepada kehidupan beribadah yang normal, mungkin saja ada sedikit keengganan karena kita sudah terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Maka saudara, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tema ini, saya ingin sedikit overview dan sekilas membahas definisi gereja atau jemaat dan ibadah itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru, arti jemaat atau gereja adalah persekutuan orang percaya yang ditebus oleh kematian Kristus dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Gereja atau eklesia adalah umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, kepada persekutuan di dalam kerajaan Allah. Umat yang menjadi kediaman roh Allah, kediaman Roh Kudus. Umat yang menjadi tubuh Kristus dengan Kristus yang adalah kepala. Eklesia atau gereja juga adalah umat yang berada dalam sebuah persekutuan rohani dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian sebuah persekutuan rohani dengan sesama keluarga Allah, sesama orang percaya yang lainnya, di mana di dalamnya ada pelayanan rohani yang saling membangun dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh pendeta Dr. Stephen Tong di dalam bukunya Kerajaan Allah, Gereja dan Pelayanan. Beliau mengatakan bahwa definisi gereja yang terbaik tercantum di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Gereja adalah orang yang dipilih sesuai kehendak Allah Bapa dan dikuduskan oleh Roh Kudus agar taat kepada Kristus. Dari definisi yang diberikan oleh pendeta Stephen Tong ini jelaslah bahwa yang pertama, gereja merupakan umat pilihan Allah yang bersama-sama memiliki fokus untuk hidup taat kepada Kristus. Tetapi juga gereja merupakan umat pilihan Allah yang berarti Tuhan memilih bukan 1-2 orang, tetapi Tuhan memilih sekelompok orang untuk ada bersama di dalam persekutuan umat Allah.
Jadi saudara, pengertian gereja sama sekali tidak menunjuk kepada gedung, suatu tempat, sebuah organisasi atau lembaga. Tetapi sejatinya adalah persekutuan orang-orang yang menerima keselamatan melalui pengakuan akan ketuhanan Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib, sehingga mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Sedangkan pada sisi yang lain, ibadah adalah tindakan menghormati Allah sebagai pencipta dan penguasa segalanya. Ibadah berfokus kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita akan membahas topik ibadah ini secara khusus dalam tema yang lain pada ibadah berikutnya. Nah, saudara-saudara, ibadah dalam gereja adalah salah satu bentuk dari penyembahan itu sendiri. Kata ibadah sendiri adalah tunduk menyembah, proskuneo, ketundukan dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan ini harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran, bukan pada kenyamanan tempat atau metode. Bukan sekedar berfokus kepada perasaan, tetapi penyerahan diri atau ekspresi iman kita yang terdalam kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, manusia pertama Adam dan Hawa menyembah Allah dan bersekutu dengannya sebelum kejatuhan tentunya. Kain dan Habel menunjukkan penyembahan dan ibadah mereka kepada Tuhan melalui persembahan korban. Kemudian orang Israel dalam pengembaraannya di padang gurun, mereka mulai beribadah di kemah suci. Disinilah kemudian dimulai bentuk ibadah yang tetap, yang teratur pada suatu tempat. Kemudian mereka membangun bait Allah dan mereka beribadah di sana. Ketika bait Allah hancur, orang Israel kemudian beribadah dalam kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas kecil di tempat yang disebut dengan sinagog. Tetapi kita belajar juga dari Daud bahwa Daud dia juga membangun sebuah tempat kudus, kemah suci, dan mengatur orang Lewi untuk melayani di sana. Tetapi di dalam perjalanan dan pengalamannya yang banyak kita baca dalam kitab Mazmur, Daud juga seringkali mengalami ibadah pribadi. Dia mengalami ibadah yang luar biasa dengan Tuhan dalam pelariannya di padang gurun yang gersang. Ketika keadaan tidak normal, dia tetap merasakan kehadiran Allah yang nyata, yang tidak tergantung kepada situasi dan tempat. Kemudian mari kita lihat jemaat mula-mula. Sejak awal mereka berkumpul dan beribadah bersama. Persekutuan jemaat mula-mula dimulai dengan gaya hidup yang saling mengasihi, saling memperhatikan dalam sebuah perkumpulan bersama. Bahkan dikatakan ibadah mereka, kebersamaan mereka itu menjadi kesaksian yang menarik banyak orang kemudian untuk percaya kepada Kristus. Penganiayaan pada jemaat mula-mula kemudian membuat jemaat itu tersebar, tetapi mereka tetap berkumpul dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan tetap bersekutu dalam pengajaran para rasul dan juga dalam surat-surat yang dikirimkan oleh para rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terdapat banyak sekali penjelasan dan pembahasan dalam Alkitab yang mungkin saja sudah sering kita dengar. Tetapi paling tidak dengan memahami apa atau siapa itu gereja dan apa itu ibadah yang sesungguhnya, akan memberikan sedikit perspektif dan pemahaman kepada kita ketika kita akan melihat tema ini. Saya akan berfokus kepada hakikat gereja dalam relasi vertikal dengan Allah yang adalah pusat dan sumber dari ibadah itu sendiri, dan kemudian relasi horizontal dengan sesama sebagai persekutuan orang percaya. Sehingga pada akhirnya kita akan sampai kepada sebuah pemahaman akan manfaat dan pentingnya ibadah bersama-sama. Ada dua hal penting yang akan kita lihat berkaitan dengan tema kita kali ini. Yang pertama, jemaat sebagai tubuh Kristus. Dan yang kedua, jemaat sebagai persekutuan one another. Persekutuan satu dengan yang lainnya. Mari kita mulai dengan yang pertama, jemaat sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, mari kita buka di dalam Roma 12 ayatnya yang kelima, kemudian 1 Korintus 12 ayat 12 dan ayatnya yang ke-27. Roma 12 ayatnya yang kelima berkata begini, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 1 Korintus 12 ayat 12 dan ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak,
Dan sekalipun anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 12. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jemaat sebagai tubuh Kristus menunjukkan sebuah kesatuan di dalam dan dengan Kristus. Kumpulan orang-orang yang telah mengalami karya penebusannya dengan Roh Kudus sebagai pengikat yang mempersatukan. Dalam 1 Korintus 12, Paulus membandingkan para pengikut Kristus dengan tubuh Kristus itu sendiri. Setiap orang Kristen adalah bagian dari tubuh ini. Setiap bagian membutuhkan bagian yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Setiap bagian harus memperhatikan yang lain. Selain itu, saudara-saudara, tidak ada bagian tubuh yang tidak penting. Tidak ada anggota gereja atau jemaat yang bisa mengklaim dirinya sebagai unit yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri tanpa persekutuan dengan yang lain. Gereja lokal adalah metode yang dipilih Tuhan bagi kita untuk bergabung bersama dan hidup seperti tubuh yang kompak, yang menyatu. Maka sebenarnya ini merupakan alasan yang sangat kuat untuk kehadiran dan kebersamaan di gereja lokal kita masing-masing. Saudara-saudara, Tuhan menggunakan gereja lokal atau gereja kita dengan cara yang sangat spesifik dan penting. Gereja adalah tempat di mana kita belajar tentang Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berkata demikian. Gereja juga merupakan tempat di mana kita saling membangun satu dengan yang lain melalui dorongan. Ibrani pasal 3 ayat 13. Saling membangun dalam nasihat. Ibrani 10 ayat 24. Saling membangun dalam pelayanan. Galatia 5 ayat 13. Bahkan gereja merupakan tempat di mana kita menunjukkan kehormatan dan kasih. Saudara-saudara, kita tidak pergi ke gereja supaya bisa diselamatkan. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil keluar, maka kita datang ke gereja untuk bertumbuh dan melayani di sana bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus. Walaupun memang kita tidak pergi ke gereja untuk diselamatkan, tetapi menjauh dari gereja itu sangat amat berbahaya. Jika kita melihat fungsi gereja yang telah saya sebutkan tadi, maka sebenarnya ketika kita menghindari orang percaya lainnya dalam persekutuan sesama orang percaya, kita menolak dorongan dari mereka, kita menolak nasihat dari mereka, dan kita menolak persekutuan bersama dengan mereka, maka sebenarnya kita sedang membiarkan dunia untuk mempengaruhi kepercayaan, iman, dan pemikiran kita lebih daripada firman Tuhan, lebih daripada persekutuan orang percaya. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Di gereja sekalipun juga ada banyak kekurangan dan kelemahan di sana. Tetapi bagaimanapun Tuhan telah menyediakan orang-orang yang dapat mengingatkan kita tentang siapa Dia, betapa Dia mengasihi kita. Roma 15 ayat 14 kita bisa lihat di sana. Dan yang terpenting adalah kita bisa bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 12. Nah, saudara-saudara, kembali kepada makna gereja sebagai sebuah tempat di mana orang berkumpul, a gathering, assembly, congregation, kumpulan orang percaya. Maka gereja sebagai tubuh Kristus, sekelompok orang yang bersatu di bawah Kristus, yang mewakili dan mencerminkan Dia kepada dunia. Tujuan gereja adalah untuk bergabung dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, latar belakang dan karunia yang berbeda-beda, tetapi kemudian boleh bersama-sama, bersekutu bersama, dilatih bersama dalam kesempatan-kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, saudara, kebersamaan di dalam gereja kita sebenarnya berdampak secara internal bagi kita secara pribadi dan bagi semua anggota tubuh Kristus di dalam gereja tersebut, tetapi juga berdampak secara eksternal bagi dunia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja atau jemaat sebagai tubuh Kristus hanya dapat secara maksimal berfungsi dan melaksanakan
tugas ini jika kita hidup bersama dalam arti yang sesungguhnya sebagai persekutuan orang percaya. Bagian yang kedua adalah jemaat sebagai persekutuan one another. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saya akan membaca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perjanjian Baru menggunakan frase yang menarik untuk merujuk pada kebaktian gereja, yaitu berkumpul. Kita bisa lihat dalam banyak ayat yang ada di dalam Alkitab. Rupanya sangatlah penting bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu, jemaat mula-mula, secara fisik bersatu, berkumpul, dan dengan demikian mereka menjadi gereja. Kata persekutuan sendiri atau koinonia memiliki makna kebersamaan atau berbagi sesuatu hal bersama. Atau dengan kata lain, persekutuan dengan partisipasi yang sangat intim atau sangat dalam antara satu dengan yang lainnya. Pada perkembangannya kata koinonia sering digunakan di dalam konteks perjamuan kudus atau sebuah tindakan memecahkan roti bersama sebagai tanda persekutuan dengan Kristus sekaligus sebagai peringatan korban Kristus. Nah, saudara-saudara, istilah koinonia atau persekutuan digunakan dalam gereja Kristen sekarang ini untuk mewujudkan eksistensi jemaat yang saling mengasihi, saling berbagi bersama dalam sebuah persekutuan yang sangat dalam satu dengan yang lain. Koinonia diterjemahkan sebagai persekutuan, tetapi seringkali juga diterjemahkan lebih dalam sebagai sebuah persatuan, kebersatuan, mengambil bagian bersama, bahkan memberikan, menyumbangkan sesuatu. Dengan demikian, saudara, jemaat sebagai persekutuan koinonia berarti persekutuan jemaat Kristus yang dibangun di dalam persekutuan Roh Kudus. Kuasa yang nyata dari Roh Kudus inilah yang memimpin, yang menolong, yang menasehati, menghibur, membaharui, dan mempersatukan jemaat Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita belajar dari pengalaman jemaat mula-mula, hasil alami dari sebuah pengajaran yang sehat dan tubuh yang bersatu adalah sebuah kehidupan jemaat yang kemudian saling merawat satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, bahkan saling menyiapkan kebutuhan satu dengan yang lain. Mereka saling mendoakan. Di dalam gereja kita dipanggil untuk menunjukkan kasih, menunjukkan penghormatan, menunjukkan dorongan semangat, bahkan menunjukkan kepedulian yang nyata dalam komunitas orang percaya. Yakobus pasal 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Inilah salah satu tujuan gereja, menyediakan kebutuhan dan memperhatikan kebutuhan anggotanya. Dan ini hanya bisa terjadi dalam kehidupan bersama, persekutuan bersama sebagai koinonia, sebagai persekutuan umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja, di mana di dalamnya ada begitu banyak orang-orang dengan kepribadian yang berbeda, dengan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Tetapi ketika Kristus oleh karya keselamatannya menyatukan kita sebagai satu tubuh, menjadikan kita sebagai satu persekutuan yang saling memperhatikan, maka sebenarnya itulah kesaksian yang dapat menjangkau dunia. Kita tidak dipanggil untuk menjalani kehidupan Kristen sendirian, melainkan kita dikelilingi oleh pengajaran-pengajaran yang alkitabiah dan juga komunitas gereja yang penuh kasih, sehingga bersama-sama kita bisa menemukan tujuan Allah
bagi hidup kita masing-masing. Rick Warren berkata bahwa kita telah diciptakan untuk sebuah komunitas. Kita telah dibentuk untuk sebuah persekutuan, untuk sebuah keluarga. Dan tidak ada satupun di antara kita yang dapat menggenapi atau mencapai tujuan Allah dalam hidup kita dengan diri kita sendiri. Maka betapa pentingnya kehadiran kebersamaan dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu mengapa sih kita harus beribadah ke gereja? Saya mencoba merangkum beberapa hal, ya. Kita beribadah ke gereja karena tidak mungkin seseorang menerima Kristus tanpa menerima tubuh Kristus. Jadi kalau seseorang menyatakan bahwa dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, konsekuensinya adalah dia harus ke gereja. Jika dia tidak mau ke gereja, itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Bagaimana mungkin tubuh dapat hidup tanpa kepala, tanpa Kristus itu sendiri yang adalah kepala gereja. Alasan yang kedua adalah gereja lokal adalah perwujudan tubuh Kristus itu sendiri. Karena itu seseorang yang menerima Kristus, dia otomatis menjadi anggota tubuh Kristus. Ia harus bergabung di gereja, bertumbuh di gereja, bersama dalam persekutuan gereja. Di gereja kita belajar bersekutu dengan saudara seiman dan saling mengasihi, saling menopang, saling melayani satu dengan yang lain. Kita adalah keluarga Allah. Tentunya kalau kita memiliki keluarga, kita ingin berjumpa satu dengan yang lain. Ada rasa rindu jika tidak berjumpa dan bertatap muka satu dengan yang lain. Gereja persekutuan keluarga Allah, di mana di sana kita rindu selalu untuk bersama, saling memberkati satu dengan yang lain. Saudara-saudara, setelah kita menerima Kristus, kita juga belajar bersyukur dan meresponi anugerah keselamatan dari Tuhan itu dengan apa? Dengan kita belajar melayani. Gereja adalah tempat yang tepat untuk kita belajar melayani dan bertumbuh di dalam karunia rohani kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama, jemaat sebagai tubuh Kristus dan jemaat sebagai persekutuan one another, satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, dengan apa yang sudah saya bahas tadi, yang pertama, jemaat sebagai tubuh Kristus, ada persatuan, ada keterikatan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, jemaat sebagai persekutuan koinonia, one another, untuk bertumbuh bersama di dalam sebuah persekutuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat melakukan semua ini? Kita dapat mencintai satu dengan yang lain, menghibur satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain, menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya, berdoa bersama satu dengan yang lain. Bagaimana kita melakukan semua ini jika kita tidak bersama? Apakah cukup dengan di balik device kita, di balik laptop kita, di balik HP kita sekarang? Apakah cukup bagi kita untuk melaksanakan fungsi yang sedemikian yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita tentang hakikat gereja dan persekutuan? Mungkin saja teknologi dapat terus berkembang dan memungkinkan kita melakukan beberapa hal dalam hakikat dan fungsi itu. Itu baik. Tetapi saudara-saudara, apakah itu menjadi pengganti yang lengkap atau sempurna? Maka saya ingin sampai di akhir dari penyampaian firman Tuhan ini, apakah masih perlu kita beribadah secara offline? Saya rasa saudara-saudara kalau mengikuti apa yang telah kita bahas bersama kali ini, kita akan menemukan esensinya, kita akan menemukan maknanya. Saya ingin menyimpulkan dengan 3 hal saja, saudara. Yang pertama, ibadah di rumah atau ibadah online yang kita lakukan saat ini sebenarnya mengajarkan kita untuk menyadari apakah selama ini kita beribadah di gereja atau dimanapun dan kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Atau kita hanya mengikuti sebuah acara saja, menonton sebuah acara ibadah saja. Memang kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh tempat, sarana, ataupun acara, ataupun media.
tetapi ditentukan oleh iman, kekudusan, hati yang tulus, dan ketundukan untuk berjumpa dengan pribadi Yesus itu sendiri. Dimanapun kita beribadah, baik di dalam kelompok besar, di dalam kelompok kecil, atau secara pribadi, hadirat Tuhan selalu ada di sana. Kehadiran Tuhan selalu ada di sana jika kita datang dengan sikap hati yang benar. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam damai sejahtera, sukacita, dan berkat rohani di dalam hidup kita. Tetapi kesimpulan yang kedua adalah mengingat hakikat dan fungsi gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini sebagai persekutuan orang percaya dan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Maka kebersamaan secara fisik di dalam gereja atau di dalam persekutuan-persekutuan rohani kita tidak dapat digantikan dengan teknologi. Tetapi saudara, kehadiran dan kemajuan teknologi dipakai Tuhan sebagai sarana untuk memperkaya iman, untuk pertumbuhan rohani kita. Maka kita perlu memanfaatkan secara maksimal bagi tujuan perluasan kerajaan Allah. Mari kita berdoa supaya situasi dan keadaan ini cepat berlalu, sehingga sebagai persekutuan orang percaya kita dapat berjumpa kembali dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan sesama jemaat Tuhan. Di gereja kita, di komunitas-komunitas kita, di persekutuan-persekutuan kecil kita, sehingga di sana kita bisa bertumbuh, saling melayani, melipat gandakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan, memuliakan Tuhan, sehingga persekutuan kita sebagai orang percaya dalam kebersamaan menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia. Saudara, dimanapun Anda beribadah, apakah di rumah, apakah di balik gadget, apakah di balik laptop, atau Anda datang di gereja bersekutu bersama, pastikan bahwa Anda datang dengan sikap ketundukan, hormat, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah esensi yang sesungguhnya dari ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa seringkali kami terjebak di dalam berbagai metode dan cara dalam menyembah Tuhan. Bahkan kami juga seringkali terjebak kepada hal-hal fisik yang mungkin ada di sekeliling kami. Euforia-euforia tentang ibadah, tentang perayaan-perayaan kekristenan kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan, situasi dan kondisi yang kami alami belakangan ini menjadi sebuah peringatan yang keras bagi kami untuk kembali memikirkan esensi dari ibadah-ibadah kami. Esensi dari persekutuan rohani, persekutuan kami sebagai umat Allah dalam gereja Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengingatkan kami untuk kembali kepada hal yang sesungguhnya Tuhan ingin, yaitu hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, hati yang tunduk hormat kepada Tuhan dalam persekutuan sebagai pribadi maupun sebagai umat Allah. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam setiap situasi dan keadaan dunia ini, Tuhan selalu membawa kami selangkah lebih maju lagi untuk semakin memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya situasi ini dalam anugerah dan waktu Tuhan boleh cepat berlalu. Supaya kami boleh bersekutu bersama, saling melayani, saling memberi dorongan, saling menasehati, saling menguatkan, dan saling melipat gandakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kami, bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi kemuliaan Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih untuk gereja kami yang Tuhan tempatkan untuk pertumbuhan rohani kami, untuk kami boleh bersekutu dengan sesama saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan kemudian melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.